Shalom teman-teman, perkenalkan nama lengkap kami. Saya Octavianus Tanggela. Saya Serlia Priyanti Saputri. Saya Irene Yusanti Ngongo. Saya James Koda Primojaga. Saya Daud Etaduni. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang teologi Paulus. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini kami akan membahas tentang makna kasih dalam kehidupan orang percaya menurut Paulus. Nah teman-teman, dalam surat Paulus, kasih merupakan inti ajarannya. Bagi Paulus, ini kasih bukan hanya perasaan manusia, tapi tindakan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih Allah menjadi dasar keselamatan kehidupan jemaat dan hubungan antara sesama manusia. Tanpa kasih iman dan pelayanan menjadi sia-sia. Paulus ini menulis kepada jemaat yang hidup dalam konflik dan pergumulan. Karena itu, ia menegaskan bahwa kasih Allah mampu mengubah hidup manusia dan mempersatukan orang-orang percaya. Ajaran ini tetap penting bagi kehidupan gereja pada masa kini. Baik, pada pengertian kasih menurut Paulus memakai kata Yunani yaitu agape untuk menggambarkan kasih Allah. Kasih ini berbeda dengan kasih biasa kami. Tidak egois, tidak bersyarat dan rela berkorban. Namun perlu dipahami kematian Kristus Yesus yang sakit menjadi teruskan bahwa Allah mengasihi manusia. Kasih Kristus bersifat membawa keselamatan, membebaskan manusia dari dosa, serta memulihkan hubungan manusia dan Allah lewat Yesus Kristus sendiri. Adapun ciri-ciri kasih menurut Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai ayat 7, Paulus menjelaskan karakter kasih Kristus, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apa makna kasih bagi kehidupan orang percaya saat ini? Yang menjadi maknanya kita harus perlu mencerminkan karakter Kristus sebagaimana yang diajarkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 tadi, bahwa Yesus Kristus memiliki sifat tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemarah, tidak mengutukkan diri dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, bahkan dia telah berkorban diri untuk menyelamatkan manusia yang dengan dosa. Itu yang perlu kita katakan, bahwa sebagai orang percaya saat ini kita hidup dalam berdampingan satu dengan lain. Kita saling menghormati, menghargai dan saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga kita perlu mencerminkan kasih Kristus, yaitu kita berbuat baik dan saling membangun hubungan yang harmonis dengan Kristus. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang berikut, yaitu kasih terhadap keluarga dan sesama. Dalam ajarannya Paulus mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar kasih. Dalam keluarga, kasih harus diwujudkan melalui perhatian, penghormatan, dan tanggung jawab. Bahwa kasih itu harus tulus, seperti kasih setia, saling menghormati, rela berkorban. Atau dengan kata lain, kasih terhadap keluarga juga dapat diwujudkan dengan tindakan nyata, yaitu menghormati orang tua, menolong keluarga, menjaga hubungan yang baik, tidak berkata kasar, dan saling mengampuni. Sedangkan kasih terhadap sesama adalah wujud nyata dalam setiap kehidupan orang percaya. Kasih ini ditunjukkan melalui setiap sikap, saling menolong, mengampuni, menghargai, dan hidup dalam cara hidup yang damai bagi semua orang. Mengasihi sesama berarti kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Allah dan mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari. Inti dari teologi Paulus tentang kasih menempatkan kasih Allah sebagai pusat keselamatan dan kehidupan Kristen. Kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi manusia yang berdosa. Paulus menyatakan bahwa kasih
harus menjadi dasar iman, pelayanan, dan kehidupan bersama. Tanpa kasih, seluruh kehidupan rohani menjadi kosong. Namun dengan kasih, gereja dapat menjadi terang bagi dunia, menghadirkan damai sejahtera bagi anak. Jadi, dari matanya kali, refleksi teologis gereja ini, teologi Paulus tentang kasih menunjukkan bahwa inti kekristenan bukan hanya aturan agama, melainkan hubungan dengan Allah yang penuh kasih. Allah terlebih dahulu mengasihi manusia sebelum manusia mampu mengasihinya. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Kasih menurut Paulus bukan teori, tetapi tindakan nyata yang terlihat dalam pengampunan, pengorbanan, kesetiaan, dan pelayanan. Dunia saat ini membutuhkan kasih yang sejati di tengah-tengah kebencian, kekerasan, dan individualisme. Gereja dipanggil menjadi saksi kasih Kristus melalui kehidupan sehari-hari.